Baik, selamat pagi peserta didik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, menjaga protokol kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita masih di dalam teks ceramah. Kita mempelajari bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Apa hubungan teks ceramah dengan permasalahan aktual? Karena biasanya teks ceramah itu selalu disampaikan dengan hal-hal yang aktual. Nah, aktual sendiri sudah kalian pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, sudah ada penjelasannya. Aktual itu dapat berarti terkini dan bersifat fakta. Jadi, karena dia bersifat terkini dan fakta, maka pasti ada bagian-bagian penting. Karena tidak mungkin sebuah pemberitaan itu tidak ada sesuatu yang penting gitu, ya. Jadi misalnya ada pemberitaan mengenai seekor ikan cupang memakan kutu air, itu bukan hal yang penting, itu bukan hal yang baru lagi. Memang makanan ikan sejenis ikan cupang ya, makanannya itulah kutu air, jentik-jentik ataupun pelet. Jadi tidak ada yang luar biasa gitu. Tetapi jika dunia perikanan sudah menemukan pakan alternatif ikan cupang, yaitu memakan daun misalnya. Nah, itu akan menjadi pemberitaan gitu. Atau ikan cupang dapat menyembuhkan COVID, ini contoh ekstrimnya ya. Ini juga bisa menjadi pemberitaan yang sangat baik tentunya, yang aktual gitu ya. Tetapi yang Bapak bicarakan tadi merupakan berita yang fiktif ya. Kita cari berita yang benar-benar terjadi. Nah, sebelumnya Anda semua sudah membaca bahan literasi yang Bapak berikan. Bapak harap kalian sudah membacanya dengan baik mengenai moral remaja masa kini. Dan itu yang akan menjadi bahan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan teks pidato, teks ceramah, ya mohon maaf, teks ceramah yang akan kalian pelajari hari ini. Oke, kita masuk pada bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Oke, tujuan pembelajaran kita seperti yang juga tertulis pada classroom. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran kedua untuk teks ceramah hari ini, kalian diharapkan dapat menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Nah, yang perlu diperhatikan, kalian akan menyusun bagian-bagian penting yang nanti bagian-bagian penting itu bisa kalian gunakan kembali untuk disajikan lagi dalam bentuk ceramah dengan teliti, terampil, dan semangat. Oke, nanti kalau sudah tercapai tujuan pembelajaran kita berarti kalian sudah dapat mencapai pembelajaran yang baik. Nah, Bapak akan membicarakan beberapa hal di bagian penting dalam teks ceramah untuk hari ini, ya. Jadi seperti yang Bapak singgung sebelumnya, dalam sebuah ceramah tentunya pasti ada permasalahan dari informasi yang akan disampaikan. Nah, ketika akan memulai sebuah ceramah, hal utama yang harus dipersiapkan adalah permasalahan yang dijadikan topik pembicaraan. Untuk dapat mengidentifikasi permasalahan ataupun pandangan umum penulis ceramah, ya, penulis teks ceramahnya terhadap suatu permasalahan, kalian dapat melihatnya pada bagian awal teks tersebut. Karena biasanya bagian awal dari teks tersebut memaparkan informasi yang menjadi titik utama permasalahan. Kalau kita kenal biasanya berarti bentuk paragrafnya adalah paragraf deduksi, kalau sifatnya deduktif. Itu ya. D, seperti yang Bapak pernah sampaikan, depan berarti inti dari pembicaraan itu dibicarakan di awal. Kemudian ada beberapa hal penting yang ada juga pada argumentasi ya atau pendapat, yaitu pendapat, fakta, dan saran. Nah, pendapat sendiri atau opini, biasanya kita juga kenal dengan opini, merupakan bahan pemikiran penulis mengenai sesuatu permasalahan atau hal yang dapat diperbincangkan dalam teks ceramah tersebut. Nah, jadi kita diberi kesempatan untuk berpendapat dalam teks ceramah ini. Ya. Kemudian yang kedua, fakta-fakta yang disajikan
Penulis atau penceramah bisa berupa kutipan dari tokoh, instansi, lembaga yang kompetensinya sesuai dengan permasalahan yang dikupas. Jadi kita boleh mengutip fakta dari manapun asal sesuai, ya. Jadi jangan mengutip misalnya kalian percaya bumi ini datar, kalian mengutip dari orang yang percaya bumi ini datar, tetapi track recordnya dalam menuliskan pendapat-pendapatnya itu tidak baik gitu. Ya, kita kan semuanya boleh berpendapat dengan fakta-fakta. Nah, faktanya harus yang kuat dan baik. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah saran. Nah, sebagai penutup, biasanya dalam teks ceramah memberikan penegasan atas pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi, baik berupa ajakan maupun nasihat untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan. Ya, jadi nanti setelah teks ceramahnya sudah kalian baca, nanti Bapak sudah memperkenalkan bagian-bagian penting dari teks ceramah untuk hari ini. Oke, demikian untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan Meet. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di LKPD 11. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Kita kembali ke Meet ya.